selamat malam pemirsa Dharma TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali menyapa Anda, tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan kali ini Manage Your Mind membahas tema yaitu menjadi umat Hindu yang modernisasi. Dalam era modernisasi yang semakin pesat, umat Hindu dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai agama Hindu. Namun, modernisasi juga membawa peluang bagi umat Hindu untuk mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama yang lebih luas dan mendalam. Sebagai umat Hindu modern, harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan gaya hidup modern, serta mampu memanfaatkan teknologi dan sumber daya lainnya untuk memperdalam pemahaman dan pengamalan agama. Dalam konteks ini, menjadi umat Hindu yang modernisasi bukan berarti meninggalkan nilai-nilai agama, melainkan mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama yang lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan modern. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, pemirsa Dharma TV, kali ini sudah kedatangan tamu yang terhormat. Langsung saja saya sapa, yaitu Bopo Bawati Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Om Swastiastu, Bopo Bawati Sutomo. Om Swastiastu, Mbak Nisha. Iya. Apa kabar? Baik, Bopo Bawati. Bagaimana kabarnya juga? Iya, sehat selalu. Sehat selalu. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bopo Bawati Sutomo Adi Wijoyo sudah berkenan datang di Studio Dharma TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dharma TV terkait tema kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Oke, sama-sama ya, Mbak Nisha. Ya, sebelumnya boleh menyapa pemirsa Dharma TV ya, terlebih dahulu. Baik, pemirsa Dharma TV di mana berada. Sebelumnya saya sampaikan salam Pangayu Pambagio, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan kerahayuan, memberikan waranugraha, serta memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Mbak Anisha, iya, saya mohon maaf, sekarang saya sudah tidak pakai udeng lagi, iya, Mbak. Jadi ini memang sudah menjadi aturan di dalam agama Hindu. Iya. Manakala sudah memasuki di dalam masa Wanaprastha, kemudian di sana melakukan upacara-upacara, yaitu antara lain pawintenan, kepemangkuan. Nah, di dalam pawintenan kepemangkuan itu banyak tahapan-tahapan, Mbak Nisha. Iya. Ada yang pawintenan medamel, ada yang pawintenan pakai sudah dasaguna, iya, ada yang pawintenan sudah tapagana, iya, ada juga yang sudah tertinggi yaitu pancarsi. Iya. Nah, karena saya sudah melakukan ini, maka sudah tidak boleh memakai udeng putih lagi. Kalau yeah, pemangku yang sudah, yang masih di medamel, masih di tapagana atau dasaguna, yeah, masih ada pemangku yang pakai ini, pakai putih, yeah, ya. Tapi kalau sudah memasuki di pancarsi, yeah, itu sudah tidak pakai udeng lagi. Yeah. Tetapi pada saat melaksanakan upacara, baik, jadi satu misal memimpin upacara itu pakai sirausta, ya, itu ada alang-alang yang dipakai kasih bunga, terus diikatkan di sini, yeah, gitu. Yeah. Itu sudah merupakan atribut dari
seorang Dapawati pada saat memimpin upacara. Baik, ya, Bopo Bawati, terima kasih atas edukasinya. Iya, pada kesempatan kali ini Bopo Bawati, pemirsa Dharma TV ingin ada pencerahan ya terkait bagaimana menjadi umat Hindu yang modernisasi. Ya, pertanyaan saya ini yang pertama ini mohon dijawab ya Bopo Bawati ya, untuk menjawab rasa penasaran pemirsa Dharma TV dan tentunya saya sebagai presenter. Bagaimana cara mempertahankan identitas sebagai umat Hindu di tengah modernisasi, walaupun di tengah modernisasi tentunya tidak akan meninggalkan nilai-nilai agama Hindu itu sendiri ya Bopo Bawati ya. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV. Baik, pemirsa Dharma TV di mana berada dan Mbak Neisha. Jadi agama Hindu itu memang terkenal kayak agama kuno gitu kan. Jadi agama yang sudah lama, kemudian tidak modern kan begitu. Ini banyak kalangan-kalangan masyarakat yang mengatakan seperti itu. Tetapi perlu dipahami oleh kita semua. Ya, ngapunten, agama itu sebetulnya kan sesuai dengan apa ajarannya, sesuai dengan sastranya, sesuai dengan kitab sucinya kan begitu. Jadi kalau di sahabat kita Muslim itu ada syariatnya, ada hakikatnya, ada apalah itu apa itu namanya ketentuan-ketentuannya itu. Tetapi kemudian zaman ini kan terus berubah. Jadi memang dunia ini terus berputar. Zaman juga berubah, mulai dari zaman purba, kemudian ke zaman kerajaan, ke zaman yang sekarang republik, kemudian zaman republik ini mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Sekarang modern sudah, semua sudah pakai IT, sekarang sudah tidak pakai manual lagi. Nah, ini kan bagian dari perkembangan zaman. Ya. Nah, umat Hindu tentu hal-hal seperti ini tidak akan lari dari kenyataan. Artinya apa? Hindu itu tetap mengikuti perubahan zaman. Di Hindu itu ada namanya ajaran Sanatana Dharma. Sanatana Dharma itu, ya Hindu itu mengikuti perubahan. Jadi Hindu itu ada mulai dari awal sampai di pertengahan, juga di penghujung. Jadi awal, pertengahan, dan akhir itu Hindu selalu mengikuti perkembangan itu. Tetapi kemudian Hindu tidak akan pernah menghilangkan nilai-nilai apa ini namanya identitas sebagai agama Hindu. Gitu. Jadi yang namanya tatwa, upacara, susila, ini kan sebuah kerangka dasar agama Hindu yang terus diperkuatkan di zaman apapun ya. Hindu di zaman modern apapun, yang namanya tatwa, etika, upakara ini tidak akan pernah hilang. Gitu. Maka apa yang dimaksud oleh Mbak Nisa, bagaimana dengan Hindu menghadapi zaman yang modern sekarang ini? Iya, tetap akan eksis di dalam kehinduannya begitu. Tapi juga tidak akan apa ini namanya tidak akan lari dari perubahan zaman yang sekarang sedang berjalan. Tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Hindu, begitu ya, Bopo Bawati. Kemudian apa saja nilai-nilai Hindu yang masih relevan atau berkesinambungan di era modern saat ini, Bopo Bawati? Ya, jadi begini Mbak Nisha, untuk menunjukkan apa ini namanya relevansinya agama Hindu di zaman modern sekarang ini,
ya tetap acuannya di dalam ajaran kita. Jadi seperti tatwa. Tatwa itu adalah sebuah ajaran filsafat. Jadi Hindu itu tidak bisa lepas dari ajaran filsafatnya. Tuhan itu Sang Maha Pencipta. Sang Hyang Widi itu punya kekuasaan 3 kekuasaan. Pada saat menciptakan dunia ini, beliau bergelar sebagai Brahma. Kemudian pada saat yang menjaga dunia ini, beliau bergelar sebagai Wisnu, dan pada saat memperalina alam semesta ini, beliau bergelar sebagai Siwa. Maka orang Hindu itu berkeyakinan Sang Hyang Widi itu ya Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi juga banyak orang-orang yang tidak paham, loh Tuhan ini wong Hindu ku kok okeh ya telu, ono Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, Tuhan Siwa. Nah karena beliau tidak paham. Nah pada kesempatan ini juga sedikit saya ingin memahamkan bahwa Tuhannya orang Hindu itu ya cuma satu, Tuhan Sang Hyang Widiwasa, sebutannya seperti itu. Dan Tuhannya orang Hindu itu juga sama dengan Tuhannya agama-agama yang lain. Ya, jadi Tuhan itu kan satu, tidak ada Tuhan itu 2. Ya, maka di pemahaman kita tidak ada Tuhan itu yang berbeda-beda. Baik, iya, Bobo Bawati, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bopo Bawati Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang, membahas tema pada kesempatan kali ini yaitu menjadi umat Hindu yang modernisasi. Apabila pemirsa Dhamma TV ingin bertanya atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh melalui kanal YouTube Dhamma Televisi, melalui kolom komentar. Karena program acara Manage Your Mind ini pemirsa juga nantinya akan tayang melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa Dhamma TV dan Bopo Bawati. Tadi Bopo Bawati menjelaskan tentang nilai-nilai Hindu yang masih relevan di era modern. Sedikit bisa dipahamkan lagi terkait bahwa Tuhan dari agama Hindu ini adalah satu, begitu ya. Bisa dilanjutkan kembali Bopo Bawati. Baik Mbak Nisha, jadi saya lanjutkan. Tuhan itu sebetulnya pengertiannya kan satu. Maka di dalam Pancasila menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu memang Esa, memang satu. Tidak ada Tuhan itu yang berdua, yang tiga, dan selanjutnya tidak ada. Cuma penyebutannya saja sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kalau di Muslim, kebetulan saya di FKUB ini, saya banyak belajar dari sahabat-sahabat Pak Yai, Pak Haji itu. Jadi Muslim menyebutkan Gusti Allah, kemudian Kristen juga begitu, Bapak Yesus Kristus. Kemudian dari Hindu Sang Hyang Widiwasa. Itu dari banyak sebutan. Kemudian dari Konghucu juga, dari Buddha juga, itu banyak sebutan, tetapi sejatinya kan satu. Berbeda-beda itu kata orang bijak menyebutnya, tetapi Tuhan itu satu. Maka kalau kita yakini bahwa Tuhan itu cuma satu, nah, yang menciptakan kita berbeda-beda ini juga Tuhan yang satu. Nah, kalau kita yakini yang menciptakan saya juga Tuhannya satu, yang menciptakan Mbak Nisha juga Tuhannya sama satu itu. Nah, yang menciptakan orang lain itu juga Tuhannya satu itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus memperbedakan?
Padahal Tuhan itu juga tidak pernah memperbedakan kita, walaupun beliau menciptakan berbeda-beda. Itu. Ini yang perlu dipahami sebetulnya untuk merangkum sebuah kebersamaan, sebuah kerukunan. Sebab kadang-kadang orang itu memperbedakan kita. Nah, kenapa kita memperbedakan kita? Tuhan saja tidak pernah memperbedakan kita. Ini Mbak Nisya. Maka di dalam Hindu, ya, di dalam Hindu perkembangan zaman ini selalu diikuti. Ya. Hindu tidak akan pernah lupa, tidak pernah ingkar dengan apa yang sekarang sedang berjalan. Nah, kemudian di dalam Hindu itu sekarang menghormati dengan perkembangan IT, yang mengikuti dengan zaman-zaman yang sekarang teknologi yang sedang berjalan. Ya, kita ikuti. Tetapi identitas, ciri khas dari Hindu itu sendiri tidak pernah terlupakan dan tidak akan pernah pudar. Gitu. Itu Mbak Nisa. Itu ya, Bapak-bapak luar biasa sekali. Kemudian ini bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai Hindu dengan gaya hidup modern, Bapak-bapak? Ya, ini kan zaman-zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah mulai agak sedikit galau gitu. Sedang galau gitu. Kadang-kadang cara berpakaiannya ini apa ya, Hindu ini pakai amben, pakai udeng. Kemudian sementara teman-teman kita kalau ke rumah ibadah itu sudah tidak pakai itu lagi. Ya, menurut saya jangan dihilangkan adat tradisi kita, ya. Adat tradisi kita ini kan merupakan bagian dari budaya. Jadi budaya ini kan sebuah ungkapan bahasa batin yang sudah dipahami oleh kita semua menjadi budaya. Itu. Maka begitu kita sudah ada kesepakatan dalam hati kita, dan dicetuskan sebagai budaya, ini kemudian hilang karena modernisasi zaman, ini akan kacau. Ya. Jadi tetap zamannya ini berjalan sesuai dengan perkembangan sekarang, tetapi identitas atau apa ini namanya, budaya kita, ya, budaya kita ini harus kita lestarikan. Contoh sekarang ya, kalau di Hindu itu sekarang, contoh teman-teman kita di Bali, sekarang itu kalau pakai ogoh-ogoh itu wah sudah luar biasa. Sekarang itu sudah pakai lampu, sudah pakai elektrik, wah sudah. Jadi apa ini namanya, pakai robot itu. Jadi kayaknya ogoh-ogoh itu hidup ya, kayak manusia gitu, kayak robot gitu, karena mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulu enggak, kalau dulu itu ya bikinnya itu manual, ya, sampai berbulan-bulan diukir, ditata, kemudian sudah selesai dilabur pakai cat, pakai apa itu. Alatnya pun juga dulu itu sarananya juga dari alami. Dari hijau, dari apa itu namanya, apa yang ada di lingkungan kita itu. Tapi sekarang kan sudah modern. Udah semuanya canggih, pakai elektrik, pakai sarananya pakai di toko-toko itu udah banyak. Nah, kalau dulu enggak. Dan bawahnya dulu masih dipikul. Dipikul di warak buahnya orang. Sekarang udah enggak lagi. Pakai mesin ya. Kemudian bisa pakai mobil. Dan bisa juga sekarang di remote. Ini satu contoh. Satu contoh bahwa anak-anak sudah bisa memasuki di zaman modernisasi ini. Baik, tapi tidak meninggalkan makna yang sesungguhnya ya. Jadi ogoh-ogoh itu filosofinya kayak apa, tetap itu
maknai. Ya. Baik. Ya, itu ya, seperti itu ya, mengintegrasikan nilai-nilai begitu ya yang terkandung nilai Hindu dengan gaya hidup modern saat ini ya, Bapak Bawati. Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan yang timbul dari penggunaan teknologi dalam beragama? Kalau di zaman sekarang seperti yang Bapak Bawati sampaikan, anak muda terutama itu kan sudah melek teknologi, ya begitu Bapak Bawati. Nah, bagaimana mengatasi tantangan yang timbul dengan penggunaan teknologi ini dalam agama Hindu, Bapak Bawati? Ya, jadi begini Mbak Nisha, teknologi yang sekarang sudah mulai marak, sudah mulai melengkapi kehidupan zaman sekarang ini. Ini kan tidak memandang siapa orangnya. Jadi semuanya, siapa yang hidup di zaman sekarang ini otomatis mau gak mau ya sudah terkontaminasi dengan zaman teknologi yang sekarang sedang berjalan ini. Berarti tidak hanya anak muda ya. Tidak hanya anak muda dan tidak hanya orang Hindu saja. Ya. Jadi semuanya terkontaminasi. Kemudian kembali lagi, bagaimana dengan Hindu? Gitu. Ya, Hindu tentang menghadapi hal seperti ini tentu harus selektif, ya, harus jeli. Maka kembali kepada sarada kita, ya, kembali kepada kerangka dasar kita. Di dalam Hindu itu ada tatwa, ada susila itu. Jadi di dalam tatwa kita tetap percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan, kehendak Sang Hyang Widi. Kalau itu diciptakan manusia, ya, manusia yang menciptakan ini, katakanlah di dalam Hindu itu percaya dengan adanya ini semacam vibrasi, sinar suci, ya. Seseorang yang menciptakan sesuatu, ini kalau memang diberikan sinar suci oleh Sang Hyang Widi, oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan satu kekuatan, ini akan berpengaruh sangat positif. Ya, contoh katakanlah orang dulu itu para seniman itu kalau mau menciptakan lagu itu kan dia harus samadhi dulu, melakoni dulu, paling tidak puasa dulu itu untuk mencari sinar sucinya. Itu manakala beliau diberikan izin, dianugerahi oleh Sang Hyang Widi, oleh Tuhan, apa yang diciptakan lagu itu ini bisa menyentuh, ya, menyentuh ke semua hati manusia, ya, lagu-lagu ini, dan tidak gampang punah. Gitu. Banyak itu kan lagu-lagu seperti yang lagu dulu, begitu di setel sekarang masih abadi. Menyentuh. Iya, betul. Itu gending-gending juga begitu. Ini karena apa? Di Hindu meyakini itu, ya. Nah, begitu juga zaman-zaman modern sekarang ini, Mbak Nisa, diciptakan. Satu misal orang menciptakan apa ini namanya elektrik, kemudian memodifikasi tentang teknologi, dibuat robot dan lain sebagainya. Ini diberikan sinar suci apa enggak oleh Sang Hyang Widi? Beliau menciptakan itu dengan doa, dengan meditasi, dengan apa ini namanya tapa berata atau hal-hal apalah yang dia ciptakan, pencetusnya pada saat itu. Ya. Kalau ini kemudian tidak, ya. Kalau di Hindu itu yakin bahwa itu tidak akan bisa selamanya. Ya. Tetapi kalau ini memang diberikan restu, diberikan vibrasi, diberikan dipalilahi lah istilahnya sama Sang Hyang Widi oleh Gusti Allah, ini bisa berjalan dan menuju satu kebaikan. Ya. Jadi bisa saja teknologi di zaman modernisasi ini bisa membuat orang menjadi senang, membuat orang menjadi bahagia, tetapi ada juga yang membuat malah orang menjadi sengsara atau sebaliknya. Begitu. Memang. Nah,
inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Apakah kita mau menghindar dari itu semua? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, kita tetap akan terpengaruh. Iya. Ya. Jadi kalau di Hindu, mohon maaf, itu ada tahapan-tahapan zaman, Mbak Nisha. Iya. Jadi katakanlah kalau zaman sekarang ini, kalau di Hindu zaman Kali Yoga. Kali Yoga namanya. Ya. Sebelumnya ada zaman Tirta Yoga. Iya. Zaman Tirta Yoga itu berarti memang pada zaman-zaman itu orang melakukan persembahan, pemujaan untuk memohon tirta, dan tirta itu sebagai simbol anugerah dari Tuhan. Baik. Seperti itu. Iya, baik. Bopo Bawati, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV masih bersama saya, Nisha Naila, dan Bopo Bawati Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Membahas tema pada kesempatan kali ini, pemirsa, yaitu menjadi umat Hindu yang modernisasi. Baik, Bopo Bawati, kita lanjutkan lagi. Tadi Bopo Bawati menjelaskan tentang tantangan yang timbul dari penggunaan teknologi dalam beragama. Tentunya tidak bisa dihindarkan ya, Bapak Bawati ya. Kalau saat ini kita sedang memasuki Kali Yoga, begitu ya. Ini bisa dilanjutkan kembali, maksud dari zaman Kali Yoga itu seperti apa? Zaman Kali Yoga ini kalau di sastra itu memang perubahan zaman ini berganti sampai ratusan tahun. Baik. Iya, menurut di Hindu seperti itu. Iya. Jadi kalau dulu zaman ada zaman Tirta Yoga, kemudian sekarang beralih ke zaman Kali Yoga. Zaman Kali Yoga ini kalau bahasa orang sederhana mengatakan zaman sing sarwa ngapusi. Jadi zaman yang kadang-kadang itu serba tidak menentu, ya. Basa Jawa ini zaman sing sarwa ngapusi. Jadi saya mengatakan seperti itu. Banyak orang tua-tua dulu itu mengatakan hati-hati le, saiki zaman Kali Yoga. Jadi makanya kalau berbuat sesuatu harus berdasarkan keyakinan kita, melakukan hal ini harus berbuat dharma itu. Karena kalau enggak, banyak orang sekarang itu membohongi kita. Contoh sekarang, kalau mau jadi pejabat, ya harus mau dibohongi oleh pejabat dulu, gitu. Kan apa itu artinya? Saya juga nggak tahu, tapi mungkin pemirsa bisa apa ini namanya menerjemahkan. Iya. Kalau kita mau jadi pejabat, ya harus mau dibohongi oleh pejabat dulu. Kalau dan seterusnya kan begitu. Ini penerjemahan dari zaman Kali Yoga. Ya. Maka sebaiknya kita jangan terkontaminasi dengan zaman Kali Yoga ini. Iya. Kita harus tetap berpatokan kepada dharma itu. Baik. Fondasi utama. Fondasi utama. Jadi kebenaran itu adalah segala-galanya. Iya. Kita tidak boleh ya. Kue sering bohongi aku, sering ngapusi aku, ya monggo, tapi aku nggak mungkin terpengaruh dengan kamu, kan seperti itu. Ya, jadi harusnya kita harus punya fondasi seperti itu. Inilah zaman Kali Yoga. Maka di dalam zaman Kali Yoga ini ada zaman modernisasi. Nah, ini harus kita kuatkan serada kita, gitu, keyakinan kita. Gitu.
Jadi ngapunten, serada bakti itu kalau di Hindu, kalau di Muslim itu ya apa ini namanya keyakinan, ya keyakinan. Kue yakin yo Gusti Allah itu ada, yakin ya sudah. Kue serada baktinya seperti itu kalau di Hindu. Iya. Jadi artinya kita tetap menguatkan kepribadian kita supaya jangan terpengaruh, terkontaminasi dengan perkembangan di zaman modernisasi ini, tentu dalam titik koma yang tidak baik, yang tidak mengarah kepada kebaikan. Iya, iya. Yang tidak memberikan satu kebahagiaan terhadap kehidupan. Kan zaman modernisasi ini kan akhirnya menjadi dua hal. Iya. Lek dilakoni iki kadang-kadang yo iso nyengsarano, ya toh. Tapi lek gak dilakoni kadang-kadang yo bingungno seperti itu. Nah, maka dalam satu kebingungan ini orang harus punya satu dasar yang pokok, yaitu tetaplah di jalan yang dharma karena kebenaran itu segala-galanya. Iya, itu iya. Mbak. Jadi kesimpulannya umat Hindu harus memiliki fondasi yang kuat ya. Iya. Bobo Bawati terutama di dharmanya. Betul, ya. Iya. Kemudian Bobo Bawati, bagaimana cara mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tengah modernisasi? Kebetulan Bobo Bawati ini wakil ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang ya. Iya. Nah ini bagaimana cara mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tengah zaman Kali Yoga ini? Iya Mbak Nisya, jadi ya tentu ini saya sebagai wakil ketua di FKUB, jadi Forum Kerukunan Umat Beragama, khususnya saya yang membidangi pendirian rumah ibadah. Iya. Jadi dalam hal ini saya juga sering melakukan sosialisasi terhadap umat kita. Jadi hidup rukun itu memang perlu, guyub rukun itu memang penting gitu. Karena walaupun kita itu tidak banyak, ya, walaupun kita itu tidak besar. Mohon maaf, Hindu itu kan tergolong di agama kita itu kan kaum minoritas. Sebetulnya Mbak Nisa, saya sampaikan kepada kita semua, Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah atau Tuhan Yesus lah, ya. Yang sebutannya beda-beda itu sebetulnya kan satu. Dan Tuhan itu tidak pernah membedakan mana yang besar, mana yang kecil, mana penganutnya yang banyak, mana penganutnya yang tidak banyak. Jadi menurut hukum Hindu, yang diperlukan oleh Tuhan itu sebanyak mana tingkat keseradaan baktinya, rasa yakine, rasa taat, rasa patuh itu. Jadi mohon maaf, ini yang perlu kita tanamkan kepada umat Hindu. Kita jangan kecil hati walaupun tidak jumlah banyak, tetapi rasa kerukunan, rasa patuh bakti kita kepada Sang Hyang Widi ini harus kita kuatkan. Jadi CDO tapi lek kuat, lek mentes, lek bakti neki patuh, tentu bakti kita akan diterima oleh Sang Hyang Widi. Itu. Maka yang penting adalah kita harus rukun. Rukun itu sebuah kewajiban menurut saya. Dan rukun itu memang harus diperjuangkan. Tidak bisa rukun itu moro-moro dulu. Arek iku rukun dhewe rek, oh ndak bisa. Rukun itu adalah supaya sebuah upaya. Jadi makanya saya sering mengatakan di dalam FKUB itu kita harus berupaya untuk rukun. Itu. Nah, upaya untuk rukun ini bagaimana caranya untuk memperjuangkan? Ya harus kita jelaskan, ya, bahwa agama itu, Islam itu seperti ini, Hindu itu seperti ini, Kristen itu seperti ini.
Katolik itu seperti ini, Buddha itu seperti ini, Konghucu itu seperti ini, gitu. Orang kalau tidak paham tentang agama yang lain, akhirnya orang itu akan menjadi fanatik buta. Maaf ini, orang fanatik itu benar, Mbak Nisa. Orang fanatik itu tidak salah, tetapi harus fanatik dengan agamanya sendiri. Ya, contoh sekarang saya memberikan satu penjelasan terhadap anak saya. Nanti, Dok, kowe iki wong Hindu. Jadi kamu harus meyakini bahwa Hindu itulah yang terbaik di dalam agamamu. Maka ini harus kamu kuatkan apa yang menjadi ajaran-ajaran, larangan-larangan dari agama Hindu. Itu harus kamu pahami dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau ini sudah diyakini anak ini, kowe ojo terpengaruh karo agama liya. Gitu. Ini penting. Nah, kalau ini tidak dikuatkan, ini namanya fanatik ini. Ya, jangan fanatik buta. Kok fanatik karo agama liya. Nah, kemudian tidak tahu permasalahannya. Ini tidak benar ini. Nah, maka kemudian harus ada penjelasan. Dari penjelasan agama yang lain, oh Islam itu sembayangi sholatnya ping 5. Jadi Islam itu kalau hari bulan puasa, umatnya puasa sampai 1 bulan. Kemudian kalau puasa kita harus menghormati, jangan kita makan seenaknya sendiri dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita akan tahu. Ya. Kalau sudah tahu berarti oh enak kita. Jadi Islam itu gini, yo wis paham aku. Nah, akhirnya dia bisa memahami dan kemudian tidak terjadi kefanatikan yang buta. Begitu juga Hindu. Hindu itu kalau nyepi sedina sewengi iku ora metu omah, mateni lampu. Tidak hanya mateni lampu saja tapi mengendalikan ini nafsu panca indera, kemudian tidak berbicara banyak, tidak bicara yang kasar, tidak ngomong sing elek-elek dan lain sebagainya, tidak punya keinginan yang bermacam-macam. Nah, ini harus dipahamkan oleh orang lain, oleh agama lain, supaya orang agama lain paham. Sebab kadang-kadang ada Mbak Nisa yang, loh, dia ini wong Hindu kok lawangnya ditutup, pati medayoh ora oleh. Berarti belum paham ya. Belum Baik, belum paham, baik Bu gitu. Babawati, kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV masih dalam program acara Manage Your Mind membahas tema yaitu menjadi umat Hindu yang modernisasi bersama saya Nisha Naila dan Bapak Babawati Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Baik, kita lanjutkan lagi dengan Bapak Babawati. Pertanyaan saya tadi terkait mempromosikan toleransi. Jadi butuh suatu pemahaman dan fanatik itu boleh, tapi harus dengan agamanya sendiri. Ya. Baik, bisa dilanjutkan lagi Bapak Babawati. Jadi begitu Mbak Nisha, fanatik itu siapa yang melarang? Nggak ada. Fanatik itu diperbolehkan untuk menguatkan keyakinan kita masing-masing. Itu. Kalau ini sudah dipahami oleh kita semua, ya, kita tidak gampang terpengaruh, Mbak Nisha. Katakanlah ya, sekarang untuk pendirian rumah ibadah, ya, kita mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Pendirian rumah ibadah itu ada syaratnya. Pertama adalah pengguna. Jadi katakanlah orang Hindu kalau mendirikan pura di dalam satu wilayah, ini wilayah yang mau ditempati ini penggunanya ada nggak 90 umat itu.
Nah, kalau ada 90 umat harus dibuktikan dengan kartu keluarga atau KTP itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua persyaratannya pendukung. Iya. Pendukung itu harus di luar Hindu gitu. Iya. Di luar Hindu ini ada nggak 60 kakak? Iya. 60 KTP ini harus dibuktikan ya, minimal itu 60 pendukung. Jadi pendukung itu artinya menyetujui umat Hindu mau mendirikan pura di situ ya. Otomatis di situ sudah jelas tentang status tanahnya, nggak bersengketa. Kemudian di sana kalau hibahnya jelas, kalau itu memang hasil dari pembelian ada suratnya jelas gitu. Terutama mengenai status tanah dulu. Nah, kalau antara pengguna 90 sudah terlengkapi, kemudian pendukungnya 60 sudah terlengkapi, kemudian yang syarat ketiga adalah dari kepala desa, Iya. pemangku wilayah atau daerah itu sudah melihat kondisi real di masyarakat di sana. Memang dengan rencana pendirian pura itu masyarakat di sana berbagai agama, tidak ada konflik, tidak ada permasalahan, tidak ada cekcok. Iya. Artinya kondusif. Baik. Nah, dengan kondisi seperti itu, kepala desa kemudian memberi surat keterangan bahwa dengan rencana pendirian pura di desa tersebut situasi kondusif, masyarakatnya tidak pernah mempermasalahkan. Nah, dari sanalah kemudian FKUB menindaklanjuti. Iya. Nah, untuk memberikan satu pemahaman kepada masyarakat, walaupun di kono akeh wong Islam terus berdiri pura, Iya. nggak mungkin anak si wong Muslim itu terpengaruh mlebu pura melok sembahyang. Karena apa? Sudah dikuatkan oleh kefanatikan pribadi tadi. Baik. Ini yang Iya. penting seperti Yang penting, itu. iya. Iya. Masih ibaratnya seperti angin ini ya, anginnya wah luar biasa santernya. Tapi kalau kita kuat tidak pernah tergoyahkan oleh angin itu. Iya. Nah, ini yang penting. Sebab kalau enggak itu dipahami, kadang-kadang orang itu, oh aku gak setuju lah, anakku mulai katut mlebu nang pura ya apa katut Hindu. Tidak mungkin. Iya. Nah, ini tergantung dari penguatan Imannya. itu. Maka untuk menguatkan itu ada upaya-upaya seperti ya fanatik harus kita kuatkan dulu. Ini kalau ini sudah berarti kan implementasinya terhadap masyarakat. Kabeh wis ngono, ya wis gak apa-apa wis. Monggo demi untuk kerukunan, demi untuk kebersamaan gitu. Hidup ini tidak bisa sendiri-sendiri, Mbak Nisa. Kita harus hidup rukun, guyup bersama-sama ya. Saya menyitir dari bahasanya Pak Yai dari FKUB itu. Jadi ada sebuah ayat katanya di Islam itu Tuhan Gusti Allah itu memang sengaja menciptakan dunia ini berbeda-beda. Ya. Bersuku-suku, berwarna kulit yang berbeda, beraneka ragam. Tujuannya apa Tuhan itu? Supaya saling mengenal, gitu. Saling beradaptasi. Lek digawe abang kabeh kok malah wong bingung. Digawe ijo kabeh wong bingung. Gampangane lek digawe Hindu kabeh ya bingung, gitu. Maka memang ini sengaja diciptakan seperti itu oleh Tuhan Gusti Allah, oleh Sang Hyang Widi, untuk kita saling beradaptasi supaya kita bisa mengembangkan pola pikir kita. Tuhan itu menurut Hindu Sang Hyang Widi memberikan kita dengan lengkap pemikiran ini. Pemikiran kita yang diberikan dari Sang Hyang Widi itu kan harus kita manfaatkan. Kita akhirnya bisa berpikir yang positif, yang baik. Untuk apa? Untuk kebersamaan, untuk kerukunan kita. Nah, hal-hal seperti ini harus terus dilakukan oleh kita semua. Kalau dalam kehidupan ini rukun, ya, tentu rukun ini harus diawali dari keluarga kita, Mbak Nisa. Ya.
Maka kadang-kadang orang itu mengatakan rukun nek didelok konjobone tok, tapi jerone ruwet. Itu kan juga bermasalah. Gitu iya, Bapak Bawati. Maka kita harus berani membangun dari yang kecil dulu. Iya. Contoh keluarga ya? Iya, dari keluarga. Contoh sekarang dengan pembicaraan seperti ini ya, bisa. Ini kita harus berani untuk mengoreksi diri kita dulu. Jadi ada bahasa, jangan kamu berbicara kepada orang lain untuk menasehati, tetapi sejatinya kamu masih belum bisa menasehati dirimu sendiri. Ini yang harus dipahami. Sebelum kamu memberikan nasihat kepada orang lain, sebaiknya nasihati dulu dirimu sendiri. Sebelum kamu menciptakan kerukunan terhadap khalayak semua orang, ciptakan dulu kerukunan di dalam rumah tanggamu dulu. Minimal dengan istrimu, maksimal dengan anakmu. Kemudian kalau ini sudah kita kuatkan tentang kerukunan ini, mengembang kepada tetangga kanan kirimu, kepada lingkungan di dalam keluargamu itu. Ya. Kalau ini kemudian dilakukan oleh masing-masing, ya, akhirnya kan bisa membias banyak, dan bisa mencapai satu kebersamaan yang sangat luas. Inilah yang diciptakan oleh orang tua kita dulu. Makanya orang tua dulu itu dalam bahasa dalang itu guyub rukun ayam tentrem, ayam tentrem kertoto raharjo, gitu. Sampai diciptakan dalam bahasa wayang dalang itu ingon-ingon petik, bebek, kebo, sapi tanpa cinancangan. Artinya apa? Ora tahu dikei kandang, lan kebo sapi ku ora pernah dicancang. Jadi nek wayahe sore podo mulih nang kandange dewi-dewi, itu bahasa dalang. Artinya itu kita bisa berilustrasi begitu makmurnya situasi, begitu amannya situasi pada saat itu. Jadi manusia ini tidak pernah memikirkan tentang barangnya orang lain. Ya. Ya iku mbuh sapine sapa ya mbuh kono, iki kebune sapa ya mbuh kono. Jadi tidak pernah itu kepingin mencuri, tah itu dipegang kemudian disembelih punyanya orang lain. Oh, tidak berani. Pertama dia takut dengan karmanya sendiri. Yang kedua itu menyalahi aturan dalam kehidupannya. Maka Raja Kaya, petik, bebek, sapi, kebo tanpa cinancangan lek mulih podo, lek sore podo mulih nang kandange dhewe-dhewe, itu memang sangat luar biasa. Itu satu gambaran kehidupan yang sangat harmonis, guyub rukun, bahagia untuk semuanya. Luar biasa sekali, semoga kita semua bisa menerapkannya ya Bapak Bawati. Kemudian saya ke pendidikan ya Bapak Bawati. Bagaimana cara mengintegrasikan pendidikan agama Hindu dengan pendidikan formal di tengah modernisasi saat ini Bapak Bawati? Di pendidikan Hindu itu kan memang sudah tertata Mbak Nisha. Jadi di sana ada ya mengikuti zaman yang sekarang. Ya mulai ada pra, ada TK, kemudian ada SD sampai di perguruan tinggi. Kebetulan di Kabupaten Malang ada pendidikan formal di Hindu itu melalui Trimurti. Saya juga dulu ikut sebagai bagian dari anggota pendiri yayasan, karena saya berpikirnya begini, saya kepingin juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Hindu itu kenapa ikut ambil peranan itu, karena juga bagian dari bangsa Indonesia gitu. Maka kemarin beberapa tahun yang lalu, mulai tahun 84-85 itu. Nah, itu pendidikannya ya sesuai dengan kurikulum apa yang sudah diatur oleh Dignas, kemudian tetap mengadopsi dari Kemenak, dari Kementerian Agama. Ini tentang pendidikan
ajaran agamanya. Ajaran ya. agamanya. Tetapi kemudian mengikuti zaman modern sekarang, ya para guru, para pendidik juga tidak kalah ketinggalan dengan zaman-zaman yang sekarang diikuti. Jadi sekarang sudah anak-anak itu sudah belajarnya sudah banyak sudah yang tidak pakai buku lagi. Ya. Sekarang sudah pakai laptop, pakai HP. Maka ini bagian dari penerapan ya pendidikan untuk menghadapi zaman modernisasi ini. Ya, Astungkara yang terima kasih. Akhirnya teman-teman kita di jajaran pendidikan ini selalu mengikuti perkembangan yang ada di lembaga pendidikan. Baik, ya. Astungkara ya. Iya. Bapak Bawati. Iya. Semoga bisa selalu berkembang. Swahaya. Iya. Kemudian Bapak Bawati, silakan mohon diberikan closing statement kepada pemirsa Dhamma TV terkait tema kita pada kesempatan kali ini menjadi umat Hindu yang modernisasi. Silahkan Bapak Bawati. Baik pemirsa Dhamma TV di mana berada, izinkan saya atas nama Ketua Paruman Walaka Kabupaten Malang dan sekaligus juga sebagai salah satu pengurus di Wakil Ketua FKUB Kabupaten Malang dalam kesempatan ini mengajak kepada kita semua khususnya umat Hindu di Kabupaten Malang, ayo terus kita tetap melakukan bakti, melakukan kepatuhan kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Yang Widiwasa, yang merupakan bagian serada bakti kita yang harus kita lakukan. Kalau kita patuh, ya, kalau kita terus melakukan bakti, tentu kebahagiaan ini akan kita rasakan. Kemudian di zaman yang sekarang yang sedang modernisasi ini, tentu umat Hindu selalu ikuti perkembangan zaman yang ada sekarang. Tapi jangan lupa, identitas Hindu jangan pernah ditinggalkan. Karena ini sebuah bagian dari warna kehidupan, warna di dalam kebinekaan yang ada di Pancasila itu. Nah, kalau ini terus kita kuatkan, terus kita lakukan bersama-sama dengan penuh kesadaran, tentu akan membuahkan sebuah kebahagiaan yang kita rasakan. Baik, luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bopo Bawati Sutomo atas pencerahannya dan ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan pemirsa Dhamma TV. Saya selalu berdoa semoga sehat selalu untuk Bopo Bawati. Ya, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lebih baik ya Bopo Bawati. Terima kasih, ya. Kembali kasih. Terima kasih Om. Santi Om. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bopo Bawati Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta aku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan selalu program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta aku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV, selalu damai di hati. Selamat malam. Sampai jumpa.